warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Alfadila Mukhtar. Saya Endang Sugesi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran dan peradaban Islam masa pertengahan dan modern yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Penasaran seperti apa? Ikuti video kami selanjutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan yang terjadi pada masa pertengahan. Dimulai pada berdirinya 3 kerajaan besar yang mempengaruhi pemikiran dan peradaban Islam pada masa pertengahan. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawiyah sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya sendiri yang bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi sangat fanatik terhadap ajarannya, yang ditandai dengan keinginan mereka untuk berkuasa dengan menerapkan ajaran Syiah. Kemajuan yang dialami oleh kerajaan Safawi diantaranya adalah yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi dicapai terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Sektor pertanian juga mengalami kemajuan, terutama di daerah Bulan Sabit yang memiliki kondisi tanah yang subur. Yang kedua adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan berkembangnya filsafat ketuhanan, yang kemudian terkenal dengan filsafat pencerahan. Yang ketiga, kemajuan di bidang perkembangan fisik dan seni ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Yang kedua, tentang kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal mengalami masa kejayaan di tangan Akbar pertama. Perkembangan kerajaan ini dapat dilihat dari berbagai kemajuan yang dicapainya. Yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintahan. Politik yang diterapkan pada masa Akbar adalah politik sulahul atau toleransi universal, sehingga masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dalam sektor pertanian, hubungan antara pemerintah dan petani diatur dengan baik. Yang ketiga, bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa Akbar yaitu dibangunnya Fathur Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Yang keempat, bidang agama. Pada masa Akbar, berkembang paham din ilahi, bahkan Akbar pun dituduh membuat agama baru. Yang kelima, bidang ilmu pengetahuan. Mausu'at dan Mu'jamat, yaitu buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah-masalah kira-kira seperti ensiklopedia. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Yang ketiga, kerajaan Turki Utsmani. Pendirinya adalah Utsman. Ia menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman. Kemajuan dan perkembangan ekspansi Turki Utsmani sangat luas dan berlangsung dengan cepat. Kemajuan yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada pemerintahan Orhan, organisasi militer mulai diperbarui, tidak hanya dalam bentuk mutasi personel, pemimpin, tetapi juga dalam keanggotaannya. Kedua, bidang ilmu pengetahuan dan seni kebudayaan.
Bidang seni arsitektur tampak sangat diminati dan berkembangnya sangat signifikan, terlihat pada bangunan-bangunan masjid yang sangat indah. Salah satu masjid yang terkenal keindahannya karena kaligrafi adalah Masjid Hagia Sophia, yakni sebuah masjid yang awalnya adalah sebuah gereja. Sinan membuat 2 kubah pada masjid ini, dan masjid tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembangunan masjid-masjid lainnya. Dalam dunia seni arsitektur, Turki memiliki gaya tersendiri yang disebut gaya atau model Utsmani. Yang ketiga, bidang keagamaan. Pada masa dinasti Turki Utsmani, hampir tidak terdapat ulama yang mempunyai pemikiran orisinal, karena pada umumnya para ulama hanya mengkaji literatur karya ulama sebelumnya dan menulis keterangan atau komentar terhadap karya-karya tersebut yang lazim dikenal dengan hasyiah, yaitu semacam catatan, dan syarah atau penjelasan. Keempat, bidang ekonomi dinamika. Ekonomi dinasti Turki Utsmaniyah mencapai puncaknya ketika kota Bursa menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Bursa tidak hanya menjadi pusat perdagangan intern dinasti Turki Utsmaniyah, tetapi juga hingga ke Eropa. Pada masa ini, sistem pemberangkatan haji terorganisir dari Mesir dan Damaskus. Mereka mengunjungi kota-kota suci dengan didampingi oleh pejabat tinggi dan khalifah. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kemunduran kerajaan Safawi yang dimulai sejak meninggalnya Raja Abbas I. Setelah wafatnya Abbas I sekitar tahun 1628, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Safawi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasib II, dan Abbas III. Kejayaan pada masa Abbas I tidak berkembang, yang pada akhirnya membawa kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Muhammad Zurqani Yahya menyebutkan ada 3 faktor yang mempercepat kemunduran kerajaan Safawi. Yang pertama, adanya pergantian syah yang tidak konsisten. Sebagai sebuah dinasti, pergantian syah diturunkan kepada anak saudaranya, namun realitasnya dalam sejarah kerajaan Safawi, hal tersebut tidak berlaku. Banyak sekali syah yang membinasakan keluarganya, termasuk anaknya sendiri, karena mereka menganggap hal ini akan membahayakan kelestarian tahtanya. Kemudian yang kedua, ada petualangan para tokoh pemerintahan yang oportunis dari golongan Gizilbas, Hulam, Harem, dan ulama yang ada saat-saat tertentu mereka mendapat kesempatan untuk menentukan roda pemerintahan di bawah syah-syah yang lemah. Sebagai contoh, pada pemerintahan Syekh Husain, para ulama Syiah yang memerintah banyak yang berlaku kejam yang mengakibatkan bangkitnya golongan Sunni untuk menumbangkannya. Kemudian yang ketiga, menurunnya loyalitas para pendukung kerajaan kepada kerajaan Safawiyah. Loyalitas Gizilbas ini bergeser pada suku masing-masing setelah Syekh Ismail meninggal. Munculnya Gulam yang dibina oleh Syekh Abbas telah berhasil menopang kerajaan dengan monolitasnya yang tinggi terhadap Safawi. Pada masa Syekh Husain, ada beberapa pemimpin Georgian yang sangat menentukan politik di ibu kota Isfahan, seperti George IX dan Kiai Khusrau. Dengan munculnya suatu bangsa dengan tingkat asabiyahnya yang tinggi, seperti bangsa Afgan yang berusaha menghancurkan Safawi, Safawi tidak dapat diperintahkan lagi karena ditinggalkan oleh para pendukungnya. Selanjutnya adalah kerajaan Mughal di India. Dari masa panjang sekitar 3,5 abad Mughal berkuasa, namun masa perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad, yaitu sampai
pada masanya Aurangzeb sekitar tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb mengalami kemunduran secara berangsur-angsur di masa Sultan Bahadur Shah. Mughal mengalami kejatuhan, yaitu ketika Sultan terakhir Bahadur Shah diusir dari istananya. Ada banyak faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal di India. Di antaranya 1. Perebutan kekuasaan antara keluarga. Hampir semua keturunan Babur umumnya memiliki watak yang keras dan juga ambisius. Sebagai keturunan dari Timur Leng yang juga memiliki watak demikian. Yang kedua, ada pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan juga umat Islam yang minoritas, namun yang memegang kekuasaan adalah umat Islam. Nah, hal ini yang menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis besar orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan dari pihak luar yang semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian ada juga dari Afghanistan, pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena rebutan daerah Kandahar. Kemudian melemahnya ekonomi. Inggris melalui Perserikatan Dagang India Timur atau The East India Company (EIC) yang menguasai perdagangan India. Kehadiran Inggris di India atau di Mughal ini tidak bisa terkontrol dalam upaya menguasai bidang perekonomian. Adanya intervensi politik dan militer dari kekuatan imperialis Barat. Konflik laten antara kekuasaan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan oleh bangsa Barat dengan melakukan politik divide et impera. Kemudian kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ada yang terakhir, pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah di bidang kepemimpinan. Nah, itulah yang mengakibatkan kerajaan Mughal mengalami kemunduran, bahkan mengalami kehancuran. Yang selanjutnya adalah kerajaan Turki Utsmani. Setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat, kerajaan ini baru berakhir pada abad ke-20 Masehi. Salah satunya karena pemimpin yang lemah. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran, di antaranya 1. Wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Kemudian yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, pemberontakan tentara Janissary. Yang kelima, merosotnya ekonomi. Dan yang keenam, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kekalahan yang dialami Turki Utsmani dalam menghadapi perang, di mana mereka tidak lagi diperhitungkan sebagai kekuatan yang harus ditakuti oleh lawan seperti sebelum-sebelumnya. Dan bahkan pada tahun 1717 mengalami kekalahan melawan Austria, sehingga pada tahun 1718 Masehi dibuatlah perjanjian di Passarowitz yang menyatakan bahwa seluruh Hongaria merdeka penuh. Dan tahun 1787 Masehi kalah lagi melawan Rusia, sehingga teritorial yang merugikan Turki Utsmani. Nah, dari kekalahan ini menjadikan pelajaran penting bagi Turki Utsmani, sehingga mereka berusaha mengadakan pembaharuan, mengadakan pengevaluasian diri, di mana sih letak kelemahan mereka dan di mana letak keunggulan lawan yang dimulai oleh Sultan Ahmad III, yang selanjutnya dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Turki Utsmani berikutnya. Akan tetapi hal ini tidak membuahkan hasil. Gimana teman-teman presentasi dari kami tadi? Sebelum ditutup, kita ada pantun nih. Wah, apa tuh? Dengerin. Goreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian dari presentasi kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.